قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الإخوة, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah di malam hari ini saya akan mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentu nasihat ini, arahan ini, pengingat ini tertuju untuk ana pribadi, kemudian antum dan siapapun yang mendengarkannya. Potongan hadis yang mungkin sering sekali kita dengar, dan ini menjadi nasihat penting di kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya mengapa beliau mengatakan amin ketika menaiki mimbar. Ini sering kita dengar. Salah satunya beliau menjawab, raghima anfu mri'in, wa fi riwayah raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah. Salah satu di antaranya kenapa Nabi kok bisa bilang amin adalah beliau mengatakan celaka seseorang yang ketika dia dapati bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan. Subhanallah, kita sekarang dapat kesempatan itu, adraka Ramadan, dia dapati bulan Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, namun masalahnya falam yughfar lahu. Masalahnya dia ini nggak diampunin. Dari potongan hadis ini bisa kita ambil faidah besar, ikhwah sekalian. Para ulama menyebutkan banyak alasan kenapa dia kok bisa nggak diampuni oleh Allah. Padahal ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Tapi kok ada satu jenis golongan ini yang tidak Allah ampuni. Taib, banyak sekali para ulama menyebutkan alasan-alasannya. Di antaranya dia tidak memperhatikan puasanya. Di antaranya dia tidak memperhatikan dan tidak membatasi diri dari dosa-dosa yang biasa dulu dia lakukan sebelum Ramadan. Namun ini hal-hal yang sering kita dengar. Iya. Namun ada satu hal yang kita dengar namun mungkin kurang perhatian di kita, adalah hal-hal yang dapat menghapuskan amalan kita. Kita sering dengar tentang riya. Riya dapat menghapuskan amalan seseorang. Namun ini mirip-mirip dengan riya, namun bukan riya. Hal ini disebutkan di dalam wasiatnya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika memberikan sebuah wasiat, beliau jadikan satu buku. Beliau diminta untuk buat nasihat wasiat. Di antara wasiat itu beliau buat sebuah nama yang berjudul Al-Ujub. Ujub, bangga diri. Dan yang kedua, dari ujub tadi terlahirkanlah satu dosa yang lainnya, yaitu tahqirul muslim. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Apa itu? Dari ujub
turun satu dosa lainnya, yaitu meremehkan seorang muslim yang lain. Ini mengerikan ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Salah seorang salaf mengatakan tentang ujub, sepenggal kata saja. Dia katakan, la an abita naiman wa usbiha nadiman ahabbu ilayya min an abita qaima wa usbiha mu'jiban. Aku, kata salah seorang salaf, lebih senang pada malam hari aku tertidur nggak sholat malam, lalu besoknya aku nyesel karena aku tadi malam nggak bangun sholat malam. Itu lebih aku senangin daripada aku sholat malam satu malam suntuk, pada pagi harinya aku malah bangga diri. Iya, jadi beliau perhatikan sekali hal itu, karena turunan dari dosa ujub adalah dosa yang lebih besar lagi, yaitu tahqirul muslim, meremehkan seorang muslim. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, wala tahqiranna muslima wala tadhunnanna annaka khairun min fa inna dzalika rubbama ahbata amalak. Beliau katakan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau wasiatkan, dan ini tertulis di dalam kitab beliau, Wasiyatu Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali remehkan seorang muslim, dan jangan sekali-kali menganggap diri kita ada kelebihan atau lebih baik dari saudara kita muslim yang lain, hanya karena mungkin sebab-sebabnya itu dibuat syaitan banyak sekali. Mungkin malam ini dia nggak taraweh, mungkin malam ini dia nggak qiyamul lail, nggak terlihat di masjid. Lalu satu pandangan kita yang mengisyaratkan meremehkan dia, fa inna dzalika rubbama ahbata amalak. Mungkin dari gestur kita itu muncul di dalam hati peremehan terhadap dia, dan itulah yang banyak sekali menghapuskan amalan-amalan seorang muslim. Salah seorang ulama mengatakan, ini salah satu sebab dia tidak diampuni di bulan Ramadan. Penuh dengan peremehan kepada seorang muslim, penuh pandangannya, hatinya na'udzubillah ada merasa merendahkan muslim yang lain. Subhanallah, ini ada kisah beliau bawakan, Al-Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan, waqad ruwina anna Isa alaihi salam kharaja fi siyahatihi wa ma'ahu hawariyuhu famarra biqil'at falamma ra'ahum qala li nafsihi hadza Isa nabiyullah wa hadza hawariyuh wa man anta ya syaqi lisun taqta'u at-tariq wa tukhifu as-sabil wa taqtulu an-nafsa allati harrama Allah. Ada satu kisah yang diriwayatkan dari Nabi kita Isa alaihi salam. Satu ketika beliau keluar bersama Hawariyun, orang-orang yang senantiasa mendampingi Nabi Isa alaihi salam, disebut dengan Hawariyun. Taib. Ketika mereka berada di perjalanan, ternyata mereka melewati segerombolan manusia. Di pinggir jalan dia lewati segerombolan manusia. Di antara manusia tadi, di pinggir jalan tadi, ada seorang mantan napi, mantan begal, lisun, mantan pencuri. Ya, di salah satu rombongan pinggir jalan tadi mereka lewatin, ada seorang napi, mantan kriminal. Taib. Lalu mantan nabi tadi melihat kepada Nabi Isa dan Hawariyunya, dan dia kenal. Dia katakan, tadi pelaku kriminal tadi, mantan pelaku kriminal tadi, dia katakan, ini adalah Nabi Allah Isa.
dan di sebelahnya ini adalah hawarinya, pendampingnya, sahabatnya. Ini kedua ini orang soleh. Sedangkan aku apalah katanya. Sedangkan aku ini apalah coba. Iya. Aku ini hanya orang-orang yang pernah melakukan perampokan, pernah membuat takut jalanan, pernah membunuh bahkan jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia meremehkan dirinya sendiri. Seorang yang sudah bertaubat, dia merasa menyesal akan hal-hal yang telah pernah dia lakukan. Ini sebuah kebaikan. Taib, fanazala ilaihima taiban nadiman. Ketika melihat Nabi Isa dan Hawariyunnya tadi, orang ini tobat memang, tobat benar-benar tobat. Falamma arada an yamshiya ma'ahuma qala li nafsihi ma ana bi ahlin an amshiya ma'ahuma walakin amshi khalfahuma kama yamshil muznibudz zalil. Beliau katakan, dia ingin kali ngikutin Nabi Isa alaihi salam dan sahabatnya tadi. Namun dia merasa di dalam dirinya terus penyesalan, dia merasa dia nggak pantas kalau barengan. Lalu dia memilih untuk jalan di belakangnya, ngikutin begitu. Karena dia merasa nggak pantas ini, saya berdampingan dengan orang soleh, jalan barengan, nggak selevel ini saya jauh lebih rendah dari itu. Itu di dalam hatinya karena penyesalannya. Tapi perhatikan berikut ini. Namun terjadi sesuatu yang sangat-sangat kita butuh hindarkan. Famasya khalfahuma faltafata al-hawariyu fara'ahu yamshi khalfahuma fa'arafahu faqala fi nafsihi man hadzal kalbu hatta yamshiya khalfana. Subhanallah. Ini kalimat yang menghancurkan amalan seorang hawariyun, seorang sahabat yang mendampingi Nabi Isa alaihi salam. Ada satu kalimat yang terbetik di hatinya, dia nggak ucapkan. Ketika orang yang pelaku kriminal tadi berjalan di belakang mereka, di belakang Nabi Isa dan Hawariyun, salah seorang Hawariyun menoleh ke belakang. Dia lihat siapa yang jalan di belakang ini, dan ternyata dia kenal, ini mantan napi, ini mantan pelaku kriminal. Tahu apa? Terbetik di dalam hatinya sesuatu yang belum dia ucapkan, namun Allah a'lamu bidzalik. Allah Maha mengetahui. Terbetik di hatinya satu kalimat, dia katakan, anjing siapa ini yang berjalan di belakang kami? Anjing siapa ini yang mengikuti kami? Itu terbetik, dia nggak ucapkan, terbetik di dalam hatinya. Dia tidak ucapkan, lalu apa yang terjadi? Fattala'allahu ta'ala ala ma fi anfusihima. Allah tampakkan kepada di dalam diri keduanya. Di dalam diri salah seorang hawari tadi, dan di dalam diri seorang pelaku maksiat. Auhallahu ila Isa alaihi salam an qul lil hawari wal lissi yasta'nifanil amal fa ammal lissu faqad ghafartu lahu bi taubatihi wazdiraihi ala nafsihi wa ammal hawariyu faqad ahbattu amalah bizdiraihi lissat taib. Subhanallah. Allah wahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk membandingkan kedua amalan orang ini. Allah suruh Nabi Isa bandingkan amalan kedua orang ini. Satu sahabatnya, satu lagi mantan napi yang direndahkan tadi. Ingat, perkataannya belum keluar, masih di dalam hatinya. Peremehan terhadap seorang muslim berawal dari ujub, bangga diri, merasa hebat. Subhanallah, merasa hebat, banyak ibadah, mulai merasa hebat, mulai lihat orang lain agak rendah,
hati-hati, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adapun mantan napi ini, mantan begal ini, mantan pencuri ini, faqad ghafartu, jalanan banyak sekali dosanya. Memang apa kata Allah? Aku ampuni dosa-dosanya karena dia bertaubat dan karena penyesalan dirinya. Dan aku hapuskan seluruh amalan hawari tadi karena sebab, perhatikan, karena sebab peremehan yang ada di dalam hatinya kepada seorang pencuri yang sudah bertaubat. Ini saya ingatkan ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diri ana pribadi. Kita jangan sekali-kali nganggap mau itu keluarga kita, tetangga kita, teman kita ada nilai peremehan walau sedikit di dalam hati. Taubat, istighfar kepada Allah. Istighfar. Kita nggak mau kita tiba-tiba menyesal. Kok kita lihat di hari kiamat, di padang mahsyar, penyerahan kitab, kita menjadi orang-orang yang menyesal karena melihat amalan-amalan kita kok nggak ada, gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Ini nasihat besar dan menjadi salah satu sebab seseorang tidak diampuni sekalipun dia qiyamul lail, dia tahajud, dia dapat Lailatul Qadar, nggak dianggap amalannya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Capek, seakan orang-orang yang mereka menanam diawali dengan menggemburkan tanah, rasa lelah, lalu dia tanami tanah tadi. Setelah dia tanami, dia tunggu hari untuk tumbuh, dia sirami, dia kasih pupuk, dia perindah kebun tadi yang seharusnya dia panen. Dia datang, dia bawa obor, dia bakar itu ladang karena satu amalan, karena satu ucapan, karena satu perbuatan yang terbetik di dalam hati. Sehingga ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ada seseorang yang sepanjang umur hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Udah nggak ada lagi yang menghalangi. Ya, tapi ternyata detik-detik sebelum dia meninggal, dia mengamalkan satu amalan penduduk neraka yang menghapuskan seluruh amalan penduduk surganya. Fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka jahanam. Kita berada di atas misteri, ikhwah sekalian. Jangan tambah misteri itu menjadi lebih mencekam. Dengan perbuatan-perbuatan kita tadi. Ini perbuatan yang mungkin subhanallah, kadang kita nggak sadar sudah terbetik. Makanya saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, jangan terbesit di hati ada mulai peremehan terhadap saudara kita. Sayangi diri kita, jaga amal-amal kita, jerih payah kita. Ini nasihat kehidupan untuk kita sampai kita mati, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.